Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alena Divastiawan dari kelas 9 I absen 3. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tolak peluru. Tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga dalam atletik yang dilakukan dengan cara menolak atau mendorong peluru ataupun bola yang terbuat dari logam sejauh mungkin dari titik lempar menuju titik pendaratan menggunakan teknik tertentu. Meski terlihat mudah dilakukan, tolak peluru tergolong olahraga berat yang tidak dapat dilakukan sembarangan. Ada dua faktor yang menentukan olahraga tolak peluru, yaitu postur tubuh atlet dan penguasaan tekniknya. Atlet dengan postur tubuh besar cenderung memiliki energi yang lebih besar pula sehingga cocok untuk melakukan olahraga ini. Baik laki-laki maupun perempuan, para atlet juara dunia rata-rata memiliki postur tubuh besar dan energi yang kuat untuk melakukan tolakan. Meski demikian, ada juga atlet tolak peluru yang bertubuh sedang, bahkan kecil, tetapi mampu melakukan tolakan dengan cukup jauh. Hal ini dimungkinkan jika atlet tersebut mampu menguasai teknik-teknik dasar dengan baik dan memilih gaya tolak peluru yang tepat. Teknik dasar tolak peluru sangat penting dikuasai para atlet, tidak hanya agar menghasilkan lemparan yang jauh, tetapi juga untuk keselamatan para atletnya sendiri. Perlu diingat bahwa kesalahan saat memegang dan melempar peluru besi yang berat dapat mengakibatkan cedera serius. Ada 3 teknik dasar tolak peluru yang harus kamu ketahui dan kamu kuasai sebelum melakukan olahraga yang satu ini. Pertama yaitu teknik memegang peluru, kedua teknik meletakkan peluru di leher, dan ketiga teknik melakukan penolakan. Pertama kita akan bahas teknik memegang peluru. Peluru besi yang digunakan dalam olahraga tolak peluru memiliki bobot cukup berat, yaitu antara 3 sampai 7 kg lebih. Maka dari itu, kalian harus menguasai cara memegang peluru dengan benar agar jari tidak terluka atau bahkan patah. Teknik kedua, tadi ada teknik meletakkan peluru di leher. Sebelum meletakkan peluru di leher, kalian harus sudah memutuskan teknik memegang peluru yang paling disukai, nyaman, dan bisa menghasilkan tenaga tolakan yang paling besar. Penggunaan tangan kanan sangat dianjurkan untuk memegang peluru, kecuali bagi kalian yang kidal. Setelah peluru dipegang dengan teknik yang benar, tempelkan peluru pada leher samping kanan. Ibu jari menempel di atas tulang yang ada di bagian bahu atau tulang selangka. Posisikan siku lurus dan sejajar dengan bahu, dan miringkan kepala ke arah peluru supaya kedudukan peluru lebih stabil dan tetap. Dan teknik yang ketiga yaitu ada teknik menolak peluru. Selain teknik memegang peluru dan meletakkan di leher, teknik melempar atau menolak peluru juga perlu diperhatikan agar menghasilkan lemparan sejauh mungkin. Berikut penjelasannya. Jadi pertama, ada persiapan tolak peluru. Sikap tubuh yang terbaik ketika akan melempar peluru adalah berdiri dengan tegak dan rileks dengan posisi menghadap ke samping lapangan. Untuk memudah menolak, kaki direnggangkan selebar bahu dengan kaki kanan sedikit ditekuk dan berat badan menumpu di kaki kanan. Tangan kanan yang memegang peluru diletakkan menempel di bahu, tepat di bawah rahang dengan siku membentuk sudut 90 derajat dan tangan kanan ditekuk dengan siku menghadap arah tolakan. Yang kedua, ada gerakan tubuh. Saat memegang peluru, kaki yang dekat dengan sektor lemparan digerakkan dengan cara diayun sebagai persiapan untuk menolak peluru. Sementara itu,
Pinggang diputar ke sisi sektor lemparan sehingga pinggul membantu mendorong. Tubuh condong ke depan dan pandangan fokus ke arah lemparan. Dan yang terakhir atau ketiga ada akhir tolak peluru. Sebelum menolak, posisi tubuh harus siap dengan kaki kanan yang akan digerakkan ke depan sebagai tumpuan, menggantikan kaki kiri yang digunakan untuk bersiap. Kaki kiri lurus ke belakang dan tidak tegang. Lutut kanan sedikit ditekuk agar lebih kuat mendorong lemparan dan pandangan harus tetap fokus. Pada saat melakukan tolakan, putar badan ke arah sektor pendaratan. Kaki kanan menolak melonjak agar tenaga yang cukup besar untuk mendorong peluru seluruhnya berada di tangan kanan yang memegang peluru. Setelah itu, lontarkan peluru dengan sudut tolakan 40 derajat ke atas. Setelah peluru dilontarkan, kaki mendarat kembali ke tanah dengan posisi sedikit menekuk. Sementara itu, posisi badan adalah ke arah depan dengan pandangan melihat ke posisi jatuhnya peluru. Setiap cabang olahraga tentu memiliki peraturan sendiri, termasuk tolak peluru. Berikut ini adalah peraturan-peraturan tolak peluru. Yang pertama, atlet diperbolehkan memasuki lingkaran tolakan dari arah mana saja. Biasanya, para atlet memilih memasuki lingkaran dari samping dan belakang. Yang kedua, atlet tolak peluru hanya diberi waktu selama 60 detik untuk menyelesaikan pertandingan. Dihitung sejak namanya dipanggil. Jika dalam waktu 3 menit juga belum melakukan tolakan, atlet tersebut dikenakan diskualifikasi. Yang ketiga, atlet dilarang menggunakan sarung tangan, tetapi boleh menggunakan pelindung ruas jari selama pertandingan. Yang keempat, atlet boleh memegang bagian dalam wilayah berupa lingkaran besi. Yang kelima, atlet harus menahan peluru menggunakan leher melakukan gerakan tolakan. Yang keenam, atlet akan didiskualifikasi jika meletakkan peluru tidak sesuai dengan peraturan, misalnya di belakang kepala atau di depan perut. Yang ketujuh, peluru hanya boleh ditolak dengan menggunakan satu tangan dengan posisi lebih tinggi dari bahu. Yang kedelapan, gerakan tolakan hanya boleh dilakukan di dalam lingkaran. Sedikit saja kakinya berada di luar batas lingkaran, atlet tersebut dinyatakan didiskualifikasi. Yang kesembilan, peluru harus mendarat di sektor area pendaratan yang disediakan, yaitu 34,92 derajat. Atlet akan didiskualifikasi jika peluru jatuh di luar sektor pendaratan atau 3 kali melakukan kegagalan. Selanjutnya, pengukuran dilakukan mulai dari lokasi tempat peluru pertama kali jatuh sampai ke tengah lingkaran. Yang ke-11, setelah melakukan lemparan, atlet harus meninggalkan lingkaran melalui sisi belakang lingkaran. Yang terakhir, atlet baru boleh meninggalkan lingkaran setelah peluru mendarat. Dalam sebuah pertandingan tolak peluru, diperlukan beberapa peralatan yang wajib disediakan penyelenggara, yaitu pertama, alat pengukur, kedua, bendera, ketiga, peluit, dan keempat, bola peluru. Untuk peluru yang digunakan, terdapat beberapa ketentuan. Pertama, peluru dapat dibuat dari besi, pasir, logam solid, material sintetis, dan polivinil. Yang kedua, ukuran peluru disesuaikan dengan jenis lapangan yang digunakan. Untuk pertandingan yang diadakan di lapangan indoor, ukuran peluru yang digunakan sedikit lebih besar dari pertandingan. Yang ketiga, ketentuan untuk berat peluru adalah untuk senior putra 7,257 kg,
Untuk senior putri 4 kg, untuk senior putra 5 kg, dan untuk junior putri 3 kg. Dalam sejarah dikenal 3 gaya tolak peluru, yaitu gaya meluncur, gaya samping atau klasik, dan gaya berputar. Gaya meluncur merupakan gaya tolak peluru yang pertama kali diperkenalkan. Pada gaya ini, atlet akan melakukan gerakan setengah putaran terlebih dahulu sebelum melontarkan peluru. Pada persiapan awal, atlet menghadap ke arah belakang, kemudian mendorong tubuhnya ke arah belakang, lalu segera menghadap ke depan dan melontarkan peluru. Dalam sejarah olahraga, lempar peluru, lemparan terjauh dengan menggunakan gaya peluru, yaitu dengan jarak lempar sejauh 23,6 meter. Yang kedua ada gaya berputar. Gaya berputar diperkenalkan pertama kali pada tahun 1972. Pada tahun tersebut, ada seorang atlet tolak peluru asal Rusia yang memecahkan rekor baru untuk nomor putra dengan jarak 22 meter. Ciri khas gaya berputar adalah pelempar melakukan gerakan memutar sebesar 360 derajat sebelum melakukan lemparan. Dengan cara ini, diharapkan atlet memiliki momentum untuk melakukan lemparan sejauh mungkin. Gaya berputar ini merupakan gaya yang paling sulit karena selain fokus pada tolakan, atlet juga harus menguasai teknik berputar dengan benar. Gaya ini hampir sama dengan gaya lempar cakram yang berputar dan melakukan lemparan. Dan yang terakhir ada gaya samping atau klasik, merupakan gaya tolak peluru yang paling tua dan tidak diketahui penemunya. Pada gaya ini, atlet menggunakan awalan menyamping, yaitu tubuh menghadap ke samping dalam posisi siap sebelum melakukan tolakan. Tidak seperti gaya lainnya, peluru dipegang menggunakan kedua tangan. Tangan kanan menyangga peluru di atas bahu, sedangkan tangan kiri memegang peluru bagian atas. Akan tetapi, pada saat melempar, atlet hanya menggunakan satu tangan.